Shalom. Puji Tuhan malam hari ini saudara bersukacita ya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Hingga malam ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita boleh sehat, kuat. Kita percaya semuanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk itu memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa kami yang setia.
bersyukur malam hari ini buat kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk datang bersekutu indah dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami mau naikkan hanya kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, menjamah dan melawat setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Itu kami akan selalu bersyukur. Akan selalu bersyukur. Berhasil. Dan saudara kita semua bangkit berdiri.
persembahan untuk pekerjaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, berkat-berkat yang kami rasakan semua berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati orang yang memberi dengan penuh sukacita. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami umat-umat-Mu Tuhan, kami percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
atas semuanya itu. Sebab hanya itu yang bisa kami lakukan Tuhan. Sebab dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan yang kami lewati Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Ucapan syukur kami pada malam yang indah ini Tuhan, sudah memuji dan menyembah Engkau bersekutu bersama-sama. Kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan lebih lagi memotivasi kami, menasehati kami, menuntun kami dalam kebenaran. Kehidupan kami hari demi hari selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa, kami percaya kuasa kegelapan sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Kami yang ada di tempat ini hanya hadirat Tuhan, Roh Allah yang berkarya, Roh Allah yang bekerja, melawat kami, menjaga kami semua, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, karena hadirat Tuhan beracara di tempat ini. Mengucap syukur, kami semua percaya pertolongan menjadi bagian kami, pengurapan Allah bekerja, bahwa kami lebih mengerti tentang firman Tuhan. Mengucap syukur hamba sendiri, berserah dalam tuntunan pengurapan. Dalam nama Yesus, surut kami bersambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat berpendapat, sehat-sehat semua Tuhan. Puji nama Tuhan, sukacita Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Semua kita bisa ada pada malam ini karena pertolongan Tuhan. Bersyukur kita di kota ini saudaraku, mungkin satu hari ini hujan hanya sedikit, tapi kami yang pelayanan di desa saudaraku mulai start kembali dari kampung pelayanan diguyur hujan sampai di rumah masing-masing. Tapi puji Tuhan saudaraku tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Titik banjir di mana-mana masih kami harus lewati. Itulah sekarang ini saudaraku musim hujan yang sementara lagi mengguyur kota Toli-Toli. Tidak ada yang kita mengatakan bahwa cuacanya Ibu Sandy waktu hari Kamis dia bilang, saya mau berkata ini cuaca yang baik. Tidak ada itu cuaca yang tidak baik, semuanya karena kita mengucap syukur selalu. Amin. Baik, kita melihat kebenaran firman Tuhan pada malam yang indah ini. Mazmur pasal yang ke-73, Mazmur pasal 73 ayat 21 dan 28. Nanti saya akan menjelaskan tentang satu pasal ini saudaraku, adalah di mana pemazmur Asaf menceritakan bagaimana pergumulan dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia bergumul saudaraku bukan karena selain daripada penderitaan yang dia alami, dia juga bergumul melihat orang-orang fasik di sekelilingnya. Kok mereka tanpa tahu Tuhan bisa diberkati, bisa mengalami kehidupan yang melimpah-limpah. Kita lihat dulu, baca dulu pasal ayat yang ke-21 saudaraku. Saya akan bacakan bagi kita semua pada malam yang indah ini. Puji nama Tuhan. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dan nasihatmu engkau menuntun aku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala
segala pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tadi saat mengatakan pemazmur Asaf yang menuliskan pasal 73 ini, saudaraku, dia menceritakan bagaimana masalah yang dia alami, masalah yang dia hadapi, bukan cuma kesengsaraan yang dia alami, bukan cuma penyakit yang dia alami, tetapi masalah yang lebih rumit lagi dan sering kali dialami oleh orang-orang percaya adalah cemburu melihat orang lain berhasil. Asaf mengakui bahwa Allah itu adalah segalanya dalam hidupnya. Ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini pengakuan daripada Asaf mau berkata bahwa Allah itu sangat baik bagi orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Saudara, ini pandangan semua manusia yang percaya kepada Kristus akan sama. Akan sama seperti Asaf berkata bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hati, lurus hati, bersih hati. Tetapi apa yang terjadi? Asaf memperhatikan, melihat atau melirik orang-orang yang ada di sekeliling. Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Iman percaya kita kadangkala tergantung dengan apa yang ada di sekeliling kita. Saudara, Asaf berkata begitu, dia orang yang setia. Dia berkata ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pembentukan proses yang selalu terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya itu tidak akan pernah berhenti. Katakan amin. Ya, tidak mau masalah, tidak mau diproses. Orang yang diproses oleh Tuhan atau pembentukan itu akan terjadi karena Asaf memperkatakan, setiap pagi atau namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Apakah hukum bersalah? Apakah hukum karena pelanggaran daripada Asaf? Bukan. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Asaf melihat. Saya akan memperlihatkan ayat demi ayat di dalam pasal ini yang sering kali dialami oleh orang-orang percaya. Membedakan atau mau ingin menyamakan atau saudara, membedakan antara yang satu dengan yang satu. Seringkali pikiran kita begini, saudara. Kenapa kamu? Dia nggak ibadah-ibadah. Dia orang Kristen, tapi malas masuk gereja. Kok pekerjaannya baik-baik? Kenapa ya dia tidak pernah aktif di dalam ibadah atau pokoknya hanya sekedar? Tapi kok nggak pernah dia sakit? Betul tidak? Ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur pun mengalami hal yang sama. Ayat yang keempat, apa yang dilihat oleh Asaf? Ayat yang kedua dulu saya akan bacakan, mulai dari ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyari aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembuang-pembuang. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dengar deretan apa yang dikatakan oleh Asaf ini. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini orang yang dikatakan orang fasik. Mereka
sungguh-sungguh kepada Tuhan, oh hidup kita orang seperti ini. Dulu belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, belum memberikan hidup kepada Tuhan sepenuhnya, belum memberi diri dibaptis. Kok pergumulan itu kayaknya tidak seperti ini? Pergumulan semakin cinta Tuhan justru semakin besar, semakin banyak, semakin bertubi-tubi. Ini akan menjadi penglihatan kita, perbandingan kita dengan orang-orang. Karena komunitas kita berada di lingkungan mana membuat kita menjadikan ada perbedaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengar baik, orang fasik yang dikatakan oleh Alkitab ini, yang dituliskan oleh Asaf ini, itu akan ditaruh oleh Tuhan sama seperti ayat yang ke-18. 1, 2, baca sama-sama, 3. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ini adalah janji Tuhan kepada orang-orang fasik, menghibur hati daripada Asaf, menghibur hati daripada Asaf agar dia tetap bertahan, agar dia tetap setia, agar dia tetap kuat. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, yang dimana ketika mereka jatuh, mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Bahkan dikatakan di sana sehingga mereka menjadi hancur. Ada 3 poin pada malam ini, saudaraku, yang akan kita lihat cara menghadapi pergumulan seperti Asaf yang sudah memberikan contoh kepada kita. Memberikan contoh yang benar kepada kita untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan ini. Mungkin Asaf lebih mendominasi di dalam pasal ini adalah melihat orang fasik. Orang fasik yang tidak tahu Tuhan, yang tidak kenal pribadi Yesus. Bahkan saudaraku, sekalipun mereka adalah orang-orang yang percaya tetapi tidak setia dengan Tuhan, mereka diberkati, mereka mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka. Tapi dengar baik malam ini, ada 3 bagian, 3 poin yang akan kita lihat bagaimana cara Asaf mengatasi semuanya itu. Yang pertama, ayat yang ke-21 dan 23. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Poin yang pertama, saudara, apapun yang dialami oleh Asaf, pergumulan apapun yang dia alami, seperti ayat yang ke-13, 14 tadi dikatakan bahwa dia mengalami yang namanya tula, yang mengalami sepanjang hari kena tula atau sakit penyakit, saudaraku. Yang dia alami oleh atau yang dia lakukan oleh Asaf adalah tetap dekat dengan Allah. Amin. Ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi aku tetap dekat denganmu, engkau memegang tangan kanan. Ini yang seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita melihat orang yang ada di sekitar kita, kita tinggal di antara orang yang tidak seiman dengan kita. Kita tinggal di antara orang yang tidak sama-sama percaya dengan kita. Kita tinggal di antara orang-orang yang sekalipun percaya tapi tidak setia. Justru banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi kok hidup mereka biasa-biasa saja. Ketika ada persoalan selain daripada semuanya itu, ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan usaha, dengar baik, Asaf berkata tetap tinggal dekat dengan Allah. Ada kemenangan yang akan dia rasakan. Pemazmur juga, Daud mengatakan sedemikian. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai 3. Buka sama-sama firman Tuhan yang kita baca, Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, 1, 2, 3.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota gentengku, aku tidak akan goyah. Posisi kita berada di mana? Keadaan kita seperti apa? Situasi yang kita alami, fisik kita seperti apa? Saudara, sadarkah kita mengakuinya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oh, Master bilang begini saudaraku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tidak akan gampang terpengaruh dengan keadaan yang ada. Tidak akan terpengaruh dengan sekeliling yang ada yang mungkin mereka berhasil seperti apa. Berhasil dalam kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka semakin hari semakin terus bertambah, terus berhasil, itu urusan mereka. Tidak akan terpengaruh dengan keadaan keluarga orang lain. Tidak akan terpengaruh dengan situasi yang ada. Ini yang dikatakan aku tidak akan goyah. Inilah saudaraku, jangan cuma kita membaca kebenaran firman Tuhan tetapi tidak mempraktekkannya. Kita tidak akan goyah, tidak akan gampang. Saudaraku, orang beberapa kali kita mendengar hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah yang ada sebagai orang yang percaya, menunjukkan kita itu adalah orang yang rendah hati. Buah-buah roh ada dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita diperhadapkan dengan masalah, di puncak-puncak persoalan itu, apakah kita menjadi emosional, apakah kita menjadi naik pita atau seperti apa, saudaraku? Itu ditentukan sikap kita. Apakah kita akan tetap memiliki kerendahan hati? Mengalah bukan berarti kalah, tapi dengan itu situasi lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam situasi itu sendiri. Kita berkata, kapan saya akan melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dengan baik setiap hari di dalam keadaan mungkin suami, istri, orang tua dengan anak-anak, pergaulan di mana-mana. Disitulah kita menunjukkan kita sebagai orang yang percaya. Cara kita berkata-kata, cara kita berbicara, cara kita melakukan atau menanggapi situasi yang ada. Poin yang kedua, kita lihat saudara, Asaf mengatasi persoalan yang dia alami, masalah yang dia hadapi. Yang kedua, ayat yang ke-24 dan 25. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ingini di bumi. Yang kedua, Asaf mengatasi persoalannya dengan meyakini penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Amin. Seperti Ibu Sandy bilang, mau hujan ke, mau tidak hujan, tetapi di penyertaan Tuhan. Memang betul saudara, kadang saya kalau mendengar biasa berkata, di Tuhan kita bertemu lagi walaupun cuaca kurang bersahabat. Saya waktu Ibu Sandy bilang begitu, semua bersahabat, betul juga ya. Ini namanya kita harus tetap mengucap syukur. Amin. Tetap mengucap syukur, memperkatakan, meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Musa juga memperkatakan hal yang sama, bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang sempurna. Kita Ulangan Ulangan pasal 32 ayat yang ke-4, firman Tuhan katakan demikian. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia
adil dan benar Dia. Allah yang disembah oleh Musa adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna, yang segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan baik, tidak ada kecurangan, adil dan benar Dia. Allah itu adalah Allah yang adil. Kalau tidak adil orang Tuhan itu yang orang sembah adalah semua Allah dalam dunia ini. Kalau musim hujan, kalau seandainya dia nggak adil, contoh ya, tidak adil. Oh biar Jo, kakak sejak hujan di kilo 2, biar dia di Malosong ini musim kemarau, bisa nggak? Tuhan tidak seperti itu. Menciptakan siang dan malam untuk semua orang yang ada dalam kolong langit ini. Dia tidak akan pilih. Sudah di bagian dangkal selatan sana malam terus, jangan siang-siang. Gimana itu? Kalau di bagian toli-toli siang terus. Karena orang toli-toli rajin ke gereja, orang di sana nggak tahu tuh. Contoh. Kan tidak ada seperti itu. Itulah adilnya Tuhan. Sekalipun orang itu di dalam kolong langit ini tidak tahu, tidak kenal siapa Tuhan itu sendiri, tetap siang dan malam Dia cipta. Tetap siang dan malam itu terjadi. Matahari pada waktu siang terbit, malam hari, bulan dan bintang ada diberikan kepada kita. Inilah keadilan Tuhan, saudaraku. Kita tidak bisa berkata Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan, atau kenapa hidup saya seperti ini terus menerus seperti begini. Tidak ada perubahan. Saya mau singgung lagi khotbahnya Ibu Sandy hari Kamis. Hanya orang yang malas dan tidak akan pernah mengalami perubahan dalam kehidupan. Tidak mengandalkan Tuhan, tidak bertindak, tidak beraktivitas, tidak bekerja, hanya menanti berkat terus, itu tidak akan terjadi. Disinilah kita akan merasakan, mengalami yang namanya penyertaan Tuhan itu sempurna ketika kita melangkah. Amin. Ketika kita bertindak, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita akan mengatakan penyertaan-Mu sangat sempurna dalam hidup. Makanya itu yang dikatakan oleh Asaf ini, agar dia tidak menjadi mengikuti orang-orang fasik, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah itu penyertaannya sangat sempurna dalam hidup. Jangan bilang, oh kayak ini kan ada masalah, ada pergumulan, berarti Tuhan itu tidak menyertai. Tidak, saudaraku. Mau sakit, mau sehat, mau diberkati atau belum diberkati, tetap penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Amin. Itu yang harus kita yakini dalam hidup ini, saudara. Supaya kehidupan kita terus lebih baik dan lebih baik ke depannya. Yang terakhir, kita lihat, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Asaf di dalam mengatasi persoalannya. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Poin yang terakhir, Asaf menjadikan Tuhan itu adalah harta yang utama dalam hidup. Tadi pujian awal kita ada sepenggal kata bahwa Allah itu adalah harta. Saya naikkan pujian itu menangis, menetes air mata saya. Dan waktu saya merenungkan, saya tidak melihat
mengetahui praise and worship malam ini pemimpin pujian akan menaikkan pujian itu, dan kemudian poin kita malam ini adalah Allah itu adalah harta. Saudara tahu, saya mau berkata itu tinggal terserah pribadi masing-masing. Dia mau berkata apa hartanya yang paling indah dalam hidupnya, apa hartanya yang utama dalam hidupnya, itu tinggal terserah masing-masing. Tapi saya mau berkata bahwa Allah itu adalah harta saya yang paling luar biasa. Dia adalah segala-galanya dalam hidup ini. Amin. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan bisa ada seperti ini. Kita coba lihat saudara, daerah Toli-Toli ini bersyukur sekali kepada Tuhan. Kalau sementara virus ini masih tetap merajalela di mana-mana, saudaraku, kita Toli-Toli bukan lagi normal saja, saudaraku. Tadi kami di Labono ada jemaat yang memang perawat juga di situ, tetapi dia belum berani untuk hadir di dalam ibadah itu dengan alasan mereka tidak diberikan izin untuk kumpul-kumpul. Saya kan perasaan dia masih di wilayah Toli-Toli. Toli-Toli itu teman-teman kami yang di rumah-rumah sakit, mereka hadir ibadah justru menjadi ibadah bersama, melayani. Tidak ada larangan untuk bersekutu bersama-sama. Dia bilang ya itu tinggal dari pribadi masing-masing. Saya mau katakan bersyukur saudara, kalau kita mau melihat jumlah setiap hari di Indonesia itu yang positif COVID ini, saudaraku, masih 1.000 lebih orang. Dari semua kabupaten-kabupaten di jumlah dihitung, setiap hari itu masih 1.000 orang. Saya tidak tahu kalau Toli-Toli ini masih ada yang positif seperti itu. Saudara, bersyukur kita tidak ada dalam jumlah di COVID tersebut. Amin. Bersyukur perlimpahan di mana penyertaan Tuhan itu sempurna, dan kita mau berkata bahwa Dia adalah harta satu-satunya dalam hidup ini. Saya pernah membaca status seseorang, saudaraku, dia mau menaruh foto anaknya satu-satunya di dalam statusnya itu, dan dia berkata dia adalah hartaku. Saya sangat sedih karena wah, kalau seandainya Tuhan ambil hartanya itu, bagaimana saudaraku dia punya reaksi hidupnya? Karena menaruh harap sekali, saya berkata itu tinggal dari mereka masing-masing, pribadi masing-masing. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan berkata Dia adalah harta, Yesus adalah harta yang sangat luar biasa atau segala-galanya dalam hidup ini. Kalau berkata itulah Asaf, saudaraku, tidak akan lagi cemburu melihat walaupun dia tidak tahu Tuhan, tapi diberkati, walaupun dia tidak kenal Yesus, tapi diberkati, tidak pernah sakit-sakit. Tapi karena Asaf menjadikan Tuhan adalah hartanya, dia tidak akan lagi menjadi cemburu atau kecewa atau sakit hati melihat keadaan orang di sekelilingnya. Karena kita semua orang percaya kepada Tuhan, tetap meyakini bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir dalam pembacaan kita tadi, ayat 18 dan 19 sampai 20 dikatakan begini. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Dengar baik, ini adalah orang-orang fasik yang tidak percaya Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan di dalam proses kehidupannya. Tuhan akan mengerjakan apa yang Dia firmankan. Tuhan akan melakukan apa yang sudah Dia perkatakan, yang sudah Dia janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya jangan lagi kita membedakan hidup kita dengan orang yang diberkati tanpa tahu Tuhan, tanpa setia dengan Tuhan. Tidak usah itu urusan mereka, diberkati dengan karena
bilang, wah ingin memeluk hartanya ya, karena itu harta kita adalah Tuhan, kita ingin dekat dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, terus memberkati kita semua malam ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini, bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kursi saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jalanmu tak terselami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Oleh setiap hati kami
Dari tangan anugerah Tuhan menolong kami, sehingga kami mampu untuk bisa melewati semua dan kami boleh menjadi pemenang. Oleh sebab Tuhan, inilah kehidupan kami umat Tuhan. Kami melihat seringkali orang-orang yang tidak menyembah Allah diberkati Tuhan. Tapi kita tahu Engkau menempatkan mereka di tempat yang licin yang bisa suatu saat hilang oleh tidak artinya. Tapi justru tempat kami Tuhan, Engkau proses untuk jadi pribadi yang kuat terlatih dan melihat kemenangan dan kemenangan menjadi bagian kami semua. Oleh sebab Tuhan, kami belajar hanya bersandar berharap Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, sehingga apapun yang kami hadapi, kami kuburi hanya di dalam nama Saudara Tuhan. Usaha pekerjaan mempersiapkan sempurna bagi kami, sehingga kami melihat itu menjadikan kemenangan, keberhasilan. Segala pintu-pintu tertutup dibuka dan kuasa dalam nama Yesus. Engkau memberkati seluruh kehidupan umat-umat. Di tengah keluarga menjadikan keluarga yang berkasih, sehingga boleh menjadi berkat keluar, ternyata kuasa Tuhan. Semua cuma boleh menjadi berkat, sehingga di mana kami berada menjadi hidup yang bersaksi. Ada banyak orang yang bisa melihat nikmat merasa karena mereka boleh jauh sadar dan kemudian bersama-sama kami menyembah Tuhan dan berdoa kebenaran. Yang saat ini sembuhkan dan kuasa biru yang tadi kami lepaskan kekuasaan Tuhan. Dan ini masalah Tuhan berjalan kedua. Terima kasih buat segalanya Tuhan, bahwa kami semua tetap setia, taat setia sampai akhir. Seluruh yang menjadi asli Tuhan, rumah kendaraan Tuhan untuk pekerjaan, serahkan dalam tangan Tuhan, kita bisa mereka menjaga membentengi hidup ada pagar dengan Tuhan semua. Kami berdoa semua dengan pertolongan Tuhan semua perjalanan kami darat udara sampai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sedang membimbing kami, mendidik kami untuk menjadi lebih baik, sehingga hidup kami semakin hari sempurna dan kami tetap kuat sehat bersama Tuhan. Hamba-Mu yang terpokok kita siap kembali kuasa beberapa kita sering mengalir menyatakan sempurna dalam segala kehidupan Anda dan dalam pelayanan hidup yang diberkati. Juga bagi kami semua umat Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Tangan kasih anugerah Tuhan selalu mengalir membimbing kami semua dan kami boleh ada semangat Tuhan. Kami sudah menabur semangat yang kami tabur. Engkau berfirman yang menabur akan menuai terpenuhi di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan kami sambungkan hati tetap berdoa berlebih karena kami Tuhan Presiden, Presiden Menteri, beri kekuatan kesempatan untuk mereka mampu melihat semua lebih baik. Sehingga roda kami bertumbuh berkembang dan semua semakin mendatangkan sukacita kemenangan. Tuhan Yesus menjaga bentengi Sulawesi Tengah dengan kasih kepada Tuhan, sehingga itu Tuhan akan mengalir kepada setiap kabupaten termasuk oleh Tuhan yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur berada di tempat toli-toli yang diberkati Tuhan. Biar berkat ini menjadi bagian kami semua karena kami belajar berdoa menyerahkan semua. Dan sukacita Allah melalui sempurna kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami di cabang-cabang serahkan tangan Tuhan, sehingga kami bertumbuh bersama, berdoa bersama memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kami semua melangkah dalam proses kemenangan. Dan pujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara. Terima kasih Tuhan yang sudah hadir. Dan kita tetap setia dalam mengingat kita dengan Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Tidak pernah terlambat membangun kita punya hidup semua. Saudara, kita akan berdoa untuk 5 tahun dan saya hanya berdoa di sini saudara, karena kita sama-sama berjalankan apa yang kita berdoa untuk teman-teman. Bapak Surga, terima kasih. Engkau begitu baik, luar biasa menjadi kita. Terlebih saudara-saudara kami yang tahu Tuhan memberkati jalan mereka. Kami serahkan mereka diberkati, diberkati mereka. Kekuatan kesehatan sehingga bertumbuh di pribadi anak yang kuat sehat kemenangan. Berikan Bapak berhasil dalam nama Yesus. Betul ada efisiensi yang berkati dia untuk bertumbuh kemenangan di dalam nama Yesus. Kuasa dan perjabat kami sempurnakan yang Tuhan. Juga Bapak karena situasi diberkati makin lebih hasil lebih luar biasa. Kita akan mengalami bertambah seluruh waktu sudah diberkati dan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Juga untuk saudara kami yang di Toba diberkati beri kekuatan sehat Tuhan. Jika dia mampu bertumbuh kemenangan melangkah bersama Tuhan semakin dewasa di dalam kami. Kami serahkan bagi yang bertangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Selain dia bertahun anak yang ketiga juga bisa lahir, diberkati, dijaga, dipelihara, dan boleh melangkah lebih sukacita bersama Tuhan. Ibu-ibu Juliana sendiri diberkati Tuhan. Dia boleh menikmati kasih sayang Tuhan berkat. Allah mengalir di tengah pekerjaan, pelayanan, rumah tangga diberkati seluruhnya Tuhan. Kami bertaruh tangan Tuhan dan dengan kuasa mau bekerja dan membawa semua kami boleh bertumbuh semakin dewasa mengerti
Pujilah nama Tuhan, dan saudara-saudara kami yang berkenan diberkati Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara Tuhan, mari sepanjang minggu ke depan kita beraktivitas kita, tetap kita tetap waspada, menjaga-jaga agar ada itu sempurna. Karena kalau Tuhan sudah atur, tapi kita menerobos keluar, itu bisa keliru. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, kita akan melihat kenyataan Tuhan dalam segala kita punya hidup. Saudara, terima kasih. Kita akan mengakhiri, kita bangkit semua. Sehingga bersama Tuhan semuanya bisa turun berkat-Mu dan kami tangkap dan ucapan syukur di dalam nama Yesus, bersama-sama kita berkata amin.